Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Bapak-bapak sekalian kita bisa berkumpul kembali, dan insyaallah sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat bertangkai salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah, di yaumul jaza mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti tadi yang telah disampaikan, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang sudah sampai kepada hikmah ke-71. 71. Alhamdulillah karaos benten banyak. Mudah-mudahan dari 1 sampai ke 70-nya masih kena ayat ya. Masih kena nampal. Nah, tapi mudah-mudahan juga kita berharap apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita baca, nah itu semuanya hanya masih pemahaman saja ya Pak ya. Masih kita menggali pemahaman, membaca apa yang diterangkan ulama. Tentu langkah yang lebih lanjutnya, nah itu nanti kita akan temukan ketika kita bertemu dengan guru-guru yang langkung sepuh, yang langkung paham, yang langkung dalam masalah ilmu tasawuf ini. Nah, insyaallah kita akan mulai membaca hikmah yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakati wa karamati. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man wajada, barang siapa yang menemukan samrata amalihi, buah dari amal yang ia kerjakan, ajilan, di dunia. Amal yang ia kerjakan bentuknya ketaatan, ibadah, ketemu buahnya ajilan di dunia, bahwa dalilun, maka penemuan buah amalnya itu dalilun, jadi dalil ala wujudil qabuli ajilan, akan adanya qabul Allah atau akan adanya penerimaan Allah terhadap amal tersebut ajilan di akhirat. Nah, sekali lagi ya Pak ya, ini rada alon-alon lah kita terangkannya. Man wajadah, barang siapa yang menemukan, tapi yang menemukan di sini minal muridin wal wasilin, orang-orang yang murid, orang-orang yang salik, orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah sampai atau orang-orang yang masih meniti jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita gimana? Nah, itu insyaallah kita akan terangkan. Kalau orang-orang murid, orang-orang yang arif, itu ketika menemukan buah dari amalnya, biasanya buah dari amal itu minal halawah bihi wan naimi bihi,
ketika beribadah, buah dari amal itu adalah merasa nikmat ibadah. Itu buah dari amal. Jadi kalau Bapak sholat, maka sholatnya itu jadi nikmat. Wa naimi bihi, jadi gembira dengan sholat yang dilakukan. Nah, itu buah dari amal yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah ketemu hal itu, di mana di dunia, bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, maka itu jadi petunjuk amal tersebut diterima di sisi Allah, nanti pasti akan diberikan pahalanya di akhirat. Nah, jadi kalau kita baca sarahnya, samratul amal, buah dari amal, wujdanul halawati fihi, ketemu rasa manisnya dalam beramal. Jadi kalau sholat yang dilakukan ketemu manisnya sholat, ketemu manisnya puasa. Kalau baca Al-Quran, baca Qurannya manis. Kalau beriman, imannya rasanya manis. Sebaliknya, kalau tertinggal sholatnya, kalau tertinggal baca Qurannya, pahit terasa dalam hati. Nah, itu kalau sudah seperti itu rasa dalam hatinya, maka itu sudah menemukan buah dari amal. Yang tinggal kita tanya nih, kira-kira kita udah sampai situ belum, Mbak? Zikirnya. Ya kalau zikir tuh, kalau nggak zikir tuh pahit rasanya. Tapi kalau mau zikir semangat, ketika zikir manis anteng. Ya mun digebahkeun, dioyak-oyak, nggak akan kerasa. Kenapa? Karena lagi nikmat dalam hatinya. Nah, itu kalau sudah seperti itu, wajada samrata amali, menemukan buah dari amal. Wan naimi bihi, kemudian merasa bunga, merasa gembira dengan bisa beramal tersebut. Nah, jadi patokannya cuma dua, Pak. Kalau orang sudah bisa menemukan buah dari amalnya, satu, amal yang dilakukan pasti manis. Yang kedua, ketika dilakukan dia akan merasa gembira, dia akan merasa senang, anteng dengan amal yang dilakukan. Seperti halnya ketika Rasulullah beres pulang dari melakukan apapun kegiatannya, maka itu Rasul akan segera cepat panggil Bilal. Arihni ya Bilal, Bilal tolong segera bungahkan saya, berikan kesenangan kepada saya. Itu maksudnya Rasul miwarang Bilal agar gara-gara melaksanakan azan. Karena Rasul itu ju'ilatis sholatu qurrata aini, karena sholat itu sebagai penghibur, pelipur lara bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan udah ketemu belum, Pak, itu dari sholat. Nah, jadi sholat itu harus seperti itu sehingga bisa disebut samrata amalihi. Kalau sudah sholat seperti itu, nah insya Allah kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi, dapat dipastikan sholat yang dilaksanakan dengan rasa yang seperti itu nanti di akhirat itu pasti diterima oleh Allah. Hari kita mah modal maksakeun, modal nahan tunduh, modal buang-buang malas, ketika beramal pun hayang cepet-cepet beres, dengan harapan dapat pahala. Oh, tapi kan kita kan bukan minal muridin, minal arifin. Nah itu sehingga nanti kalau orang-orang yang bukan murid, orang-orang yang bukan arif, apa cirinya? Dan ini ciri bagi orang-orang yang muridin, salikin. Nah, nanti insya Allah kita akan bacakan beberapa contoh orang-orang yang sudah mengamalkan dan menemukan buah dari amal yang mereka lakukan. Nah, wa yutasawwaru zalika bi aksaril a'mal bil muwadzabati alaihi ala halin tukrahu wastisqalin lahu. Hadza huwa ghalibul amri. Kebanyakan orang yang sudah menemukan amalnya itu syaratnya dua, Pak. Satu, bil muwadzabati alaihi, sudah dapat diistiqomahkan. Jadi amalnya itu kalau sunnah itu udah istiqomah melaksanakannya. Ala halin tukrahu, di samping dia sudah istiqomah, di saat-saat keadaannya susah, kan dalam pertama kali kita mau mengistiqomahkan amaliyah itu pasti terpaksa dulu, Pak. Contoh, mau sholat tahajud pasti kan dipaksa dulu, kan? Setelah dipaksa perang dengan malasnya, perang dengan tunduhnya,
udah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, pergi ke cai, itu kan mau ke kamar tuh kan dua pilihan tuh. Lanjutkan tidur atau lanjutkan niat mau sholat tahajud. Kadang-kadang kan ada juga yang kalah di situ. Kayak tahajud isuk di bisa. Tunduh lagi ayeuna. Kamu geus baca fikih mah, cek fikih sholat tunduh makruh mending sare. Kalau orang fikih ada alasan kan salah satu sholat yang dimakruhkan itu kan ala halin nuasi, ketika nahan tunduh ini bisa tahajud. Cek fikih nahan tunduh sholat makruh lanjutkan tidur. Itu kan lamun hitungannya kayak gitu ya tentu. Jadi salah satu syarat agar nanti amal ini kerasa nikmatnya itu bil muwazabati alaihi kudu istiqomah. Yang istiqomah ini pasti akan membentur ala halin tukrahu, di suatu keadaan yang keadaan itu nggak mau kita hadapi gitu. Nyelawan tunduk, nyelawan capek, nyamalas dan lain-lain, tapi dah diistiqomahkan saja terus. Itu satu. Yang kedua wastisqolin lahu, merasa berat untuk melakukannya tapi tetap diistiqomahkan. Nah, jadi kalau Bapak nanti bertanya, apakah orang-orang yang menemukan buah dari amalnya itu enggak berat? Berat pertamanya. Apakah mereka itu tidak malas? Malas pertamanya. Tetapi muwadzabah terus dilakukan, diistiqomahkan. Dan hadza huwa ghalibul amri. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang telah menemukan amaliyah, buah dari amaliyahnya. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, qala ba'dul arifin, orang-orang yang ahli kemakrifatan itu pernah mengatakan seperti ini, Pak. Laisa syai'un minal birri illa wadunahu aqobah. Satu kebaikan pasti di belakangnya ada rintangan. Bapak umpamanya itu mau melaksanakan sholat tahajud. Di dalam melaksanakan sholat tahajud yang notabene-nya ini adalah amal soleh, pasti di belakangnya ada rintangan yang tak yahtaju ila sobri fiha, yang butuh kita tuh sabar dalam menghadapinya. Kan sholat tahajud tuh gampang kalau sehari, kalau seminggu itu yang jadi susah, kalau sebulan itu yang jadi repot, kalau setahun ya apalagi. Ya kalau sholat tahajud tuh gampang dah sapoe mah. Yang susah itu istiqomahnya. Sholat duha gampang kalau sehari. 2 hari mulai rada-rada susah. Seminggu ya apalagi. Nah, sehingga butuh kan Pak sabar dalam melaksanakannya. Nah, di sini disarankan Pak, paman sobaro ala syiddatiha. Kalau ada orang yang mampu sabar atas beratnya ujian ketika beramal, afdo ilar roha wasuhulah, dia akan menemukan jalan yang enak di depannya dan dia akan mendapatkan ketenangan di depannya. Tetapi ya perlu ada perjuangan di awal. Gak akan mungkin sampai ke seperti Rasulullah ketika sholat menjadi pelipur lara, menjadi kebahagiaan kalau di awalnya gak dimulai dengan susah payah. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika hendak mulai beramal ialah 2 hal. Mujahadatun nafsi wa mukhalafatul hawa. Nah, ini yang paling susah. Apapun amaliyahnya pastikan 2 ini musuh kita. 2 ini yang menjadi kategori hal yang harus kita miliki. Ketika kita mau memulai amalan sunnah apapun, 1 mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Nafsu kita kan besar, jaba sok diturutan, sehingga melawannya pun susah. Melawannya pun setahun sekali, itu pun bulan Ramadan. Itu pun datang maghrib, nggak dilawan, diantep deui. Karena kan ketika kita datang maghrib itu kan apapun keinginan hati pasti dilakukan. Mulai kolok, cai tiis, can sangu, dengan banyak, semua habek. Tapi kata taraweh susah, dah tunduk. Padahal mujahadatun nafsinya itu dilakukan. Itu yang pertama, melawan hawa nafsu. Yang kedua, mukhalafatul hawa, selalu menyelisihi hawa nafsu. Kalau nafsu yang selalu memerintahkan buruk, kalau hawa apapun bentuk keinginan dalam hati, baik buruk ataupun baik, selalu diselisihi gitu. Nah, karena memang hawa ini nanti
cenderung ditunggangi oleh nafsu, sehingga nanti untuk menggapai keinginan diri, kita ditunggangi oleh nafsu, maksiat we tungtung. Nah, sehingga dua, mukhalafatul hawa, mujahadatun nafsi. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan hal ini, yaitu istiqomah dalam melaksanakan ibadah dimulai dengan mujahadah dan menyelisihi hawa nafsu. Bahkan ditambah di sini, Pak. Summa mukabadatun fitarkid dunia. Lelah, susah, payah dalam meninggalkan dunia. Jadi, amal baik apapun, satu, latih hawa nafsunya, perangi hawa nafsunya. Dua, hawa diri kitanya selalu selisihi. Yang ketiga, susah payah dalam meninggalkan dunia. Nah, setelah dari tiga hal ini, maka seluruh ulama sepakat summal lazatu wa tana'umu. Setelah itu barulah ketemu nikmatnya ibadah, enaknya ibadah. Di tiga jalan yang merintangi seseorang untuk mendapatkan buah dari amalnya. Ada ulama namanya Syekh Atabah Al-Ghulam radhiyallahu anhu. Beliau ini sudah merasa nikmat kalau malam hari sholat. Jadi malam hari itu sudah dipakai untuk beribadah kepada Allah. Bapak tahu nggak latihannya berapa lama? Nah, ini dalam keterangannya beliau mengatakan tana'amtu bihi isrina sannatan. Selama 20 tahun ini saya merasa nikmat ketika bangun di malam hari dan melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah. 20 tahun merasa nikmat, yang pada akhirnya kalau tertinggal perih rasanya di dalam hati. Apa kata beliau? Kabattu al-laila isrina sannatan. Bersusah payah menghadapi letih, menghadapi malas selama 20 tahun. Jadi mujahadahnya 20 tahun, setelah 20 tahun itu baru kerasa nikmatnya. Itu kan luar biasa. 20 tahunnya terseok-seok, siap berperang dengan hawa nafsu, siap berperang dengan rasa malas, perih dalam melaksanakan ibadah. Nah, kemudian 20 tahun selanjutnya baru kerasa nikmatnya. Kira-kira siap semuanya. Pak, meni lami-lami teh. Karena itu istiqomah patokannya. Kalaulah sudah istiqomah, di depan baru kerasa kenikmatannya. Nah, ini ada lagi, Pak. Seorang ulama namanya Syekh Sabit Al-Bunani. Beliau itu pembaca Al-Quran. Nah, ini saya nanya, kalau Bapak baca Quran 1 juz, oke nggak, Pak? Oke nggak, Pak? Dalam satu malam 2 juz? Nah, mulai kan kerasa, aduh. Kalau kita kekarak maca surat Yasin kan awalnya dicepeng tungtung namana di teang. Ketika diarah kurang sabra baris deui ya teh beresna. Syekh Sabit Al-Bunani ini, Pak. Beliau mengatakan kuntu aqraul Quran fala ajidu lahu halawatan. Saya membaca Al-Quran, maka yang saya rasakan itu sama dengan perasaan kita. Perasaan kita tuh apa? Kalau baca Quran tuh tambah ruwet, tambah puyeng, tambah malas, semakin lama bukan semakin nikmat. Kalau ya sehalaman sih rada-rada ya, Pak ya, kebawa khusyuknya. Tambah 10 halaman kan mulai rada riet nanti, Pak. Nah, itu gak kerasa manisnya. Itu sama pernah dirasakan oleh seorang ulama namanya Sabit Al-Bunani. Pal ajidu lahu halawatan. Saya baca Quran kok semakin lama baca Quran manisnya gak kerasa. Katanya baca Quran teh manis, katanya baca Quran teh menggembirakan, tapi ya kok jadi kayak gini perasaannya. Hatta talautuhu, maka terus diistiqomahkan. Walaupun gitu rasanya, tapi tetap istiqomah sampai pada satu makom, sampai pada satu keadaan. Beliau itu ka'anni asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabihi. Saya baca Al-Quran seakan-akan Al-Quran ini saya dengar langsung dari Rasulullah membacakan kepada sahabatnya. Rasulullah
bacakan Quran di hadapan sahabatnya. Kira-kira nikmat atau tidak? Nikmat. Sampai pada keadaan seperti itu. Saking ku istiqomahnya. Ya sama, pertamanya mah kayak kita. Baca Quran malas, baca Quran malas, tambah sehalaman malas. Nah sehingga baca we terus. Dah harus gitu, Pak. Perangi hawa nafsunya, selisihi hawa nafsunya, perangi nafsunya, kemudian bersusah payah dalam mengamalkannya. Setelah itu kita lakukan, beliau ini Syekh Sabit Al-Bunani itu sampai berada di satu posisi, satu keadaan kalau baca Quran itu seakan-akan beliau itu mendengar Quran itu langsung dibacakan kepada sahabat dari Rasulullah SAW. Berhenti sampai situ? Enggak. Karena nanti ada satu hikmah, Pak. Di depan, kalau Bapak menemukan satu halawah, satu kenikmatan dari ibadah, jangan berhenti di situ. Karena itu jadi kecobaan nanti. Itu jadi seakan-akan jadi tujuan dalam beribadah. Teruskan. Dan kemudian Syekh Sabit Al-Bunani ini meneruskan ibadahnya. Sudah istiqomah dalam satu keadaan, mendapatkan manisnya, seakan-akan mendengar dari Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Wa kuntu atluhu. Kemudian saya teruskan bacanya. Wa ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salatu wasalam. Sampai pada satu keadaan seakan-akan ya Pak ya, seakan-akan saya membaca Quran ini mendengar langsung dari malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Saking nikmatnya, saking ngerasa nikmatnya, seakan-akan setiap lantunan Quran yang dibaca itu keluar dari lisan Jibril ketika mentalakikan Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada satu keadaan, jangan berhenti. Kemudian beliau katakan lagi, summa rubi'atu ila maqamin fawqah wa kuntu atlu wa ka'anni asma'uhu fa ana al'an ka'anni asma'uhu minal mutakallimi bih. Kemudian saya teruskan baca Al-Quran, seakan-akan saya mendengar Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya ya, jadi dalam satu keadaan ya terus saja kita umpamanya baca Quran, terus baca Quran, apapun keadaannya terus dibaca. Nanti dipindahkan ke Allah tuh makom nikmatnya itu. Kalau ini Syekh Sabit Al-Bunani seakan-akan kenikmatan baca Quran itu seperti mendengar langsung dari Rasulullah. Seakan-akan mendengar dari malaikat Jibril. Bahkan pada puncaknya seakan-akan itu mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau sudah sampai ke makom itu tertinggal mau lagi Pak baca Qurannya? Semua pasti. Nah kalau sudah keadaannya seperti itu, pasti di akhirat amaliyah baca Qurannya diganjar oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kira-kira dari sekian banyak amal kita ada nggak kayak gitu? Kalau belum ada, yang kita baca sugan ayat nur rada-rada ringan gitu. Nah, kita lihat dulu banyak. Sugan ada yang rada-rada ringan. Nah, kemudian banyak makalah ulama wal a'malu al mausufatu bihazihi sifah maqbulatun bi fadlillahi ta'ala. Kalaulah amal-amalan yang kita kerjakan semuanya sesuai dengan apa contoh yang telah kita ceritakan di atas, itu insya Allah makbulatun bifadlillah, semuanya pasti diterima. Kalau sudah istiqomah, kemudian sudah mujahadah, sudah ketemu buahnya, pasti diterima bifadlillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hadis waroda fil khobar la yaqbalullahu ta'ala min musammihin wala mura'in. Amal yang dilakukan oleh dua orang ini gak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya orang-orang yang melakukan ini pasti orang muridin, pasti orang-orang yang arifin, yang sifat-sifat yang hendak kita sampaikan dalam hadis ini gak akan ada di diri mereka. Satu, Allah gak akan pernah menerima amal min musammiin, dari orang yang hendak sum'ah. Sum'ah itu hendak terdengar kebaikannya di telinga orang lain. Kan kadang-kadang ada, Pak. Tapi insya Allah kita masing ditebihkan dari sifat ini. Ada orang yang kalau beramal itu hendak terdengar baik di telinga orang lain, hendak terkenal di hadapan halayak ramai dia dengan kebaikannya. Kalau ada orang yang tujuan beramalnya seperti ini, walaupun sebelumnya dia beramal dengan keadaan semangat. Nah kan ini jadi bedanya banyak.
kalau kita yang bukan salikin arifin, terkadang semangat kita tuh tercampur dengan sum'ah dan kita nggak sadar. Wala muroin, dan tidak ada juga sifat ria. Kan ria itu gampang untuk menelitinya. Kata ulama, ria itu gampangnya kayak gini aja. Kalau kita sholat di masjid ada qobliyah, kalau sholat di rumah ada qobliyah enggak? Kalau sholat di masjid ada ba'diyah, kalau sholat di rumah ada enggak ba'diyahnya? Kalau di masjid sering baca Quran, kalau di rumah sering enggak baca Qurannya ketika enggak ada yang lihat? Kalau ada perbedaan, itu pasti ada sisipan riyanya. Terasa nggak kira-kira? Nah, kalau ada yang seperti itu, tapi kan semangat. Saya kalau sholat semangat. Nah, kita nggak sadar bahwa semangatnya kita itu tersusupi oleh sum'ah dan riya. Sedangkan orang-orang yang salikin, orang-orang yang arifin, sum'ah dan riyanya sudah tidak ada, Pak. Nah, sehingga nggak bisa dijadikan patokan bagi kita. Oh, ya, alhamdulillah saya baca Qurannya semangat nih, oh berarti nikmat nih baca Qurannya, berarti ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya aja, Pak, semangatnya di mana? Gembiranya, nikmatnya baca Qurannya ketika ada orang atau enggak? Oh, ada orang. Nah, sekarang coba baca Qurannya sendiri di rumah, nggak ada yang lihat, masih nikmat atau tidak? Sudah beda ini. Kalau sendiri, nah itu ada nilai sum'ahnya, ada sisipan riyanya. Nah, bisa dipahami sampai sini. Nah, sehingga kalau tadi takaran tadi, ukuran tadi itu bagi orang-orang yang sudah mendapatkan makom murid, makom salik, makom arifin. Nah, tapi bagi kita ini ya terkadang ada semangatnya, ada nikmatnya, tinggal dihati-hatikan saja. Ketika kita semangat ibadah, ketika kita nikmat ibadah, apakah ada sisipan riyanya atau ada sisipan sum'ahnya di dalam hati? Kalau ada, maka amal itu tentu tidak akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Mungkin ada satu lagi banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh dalam Al-Qur'an, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Waliman, dan bagi orang khofa maqama rabbih, yang takut atas kedudukan Tuhannya, jannatan, dia punya 2 surga. Apa maksudnya? Ada orang yang kalau takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia punya 2 surga bagi dirinya. Nah, ini kata ulama, jannatan di situ adalah 1 surga di dunia, yang kedua surga di akhirat. Surga di dunia maksudnya ibadah akan terasa nikmat, ibadah akan terasa semangat. Surga di akhirat adalah dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukannya di dunia. Dan insya Allah itu sudah kita bahas di hikmah yang sebelumnya ya Pak ya. Saking leganya kenikmatan yang Allah berikan nanti ketika orang-orang beramal diberikan pahalanya di surga. Itu kan luar biasa, pahalanya luar biasa. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, kalaulah posisi dan keadaan makom seseorang sudah masuk ke makom arifin salikin, maka bisa ditemukan ciri-ciri amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cirinya kalau dia sudah menemukan buah dari amalnya. Buah dari amalnya 2. 1, merasa manis ketika beramal. 2, merasa nikmat ketika beramal. Maka kalau 2 hal ini sudah ditemukan dari ibadah, insya Allah itu jadi ciri kuat bagi muridin salikin arifin, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita apa cirinya? Dan kita nggak masuk ke salikin, nggak masuk ke arifin. Kita apa cirinya tuh Pak? Kita cirinya belakang lagi Pak, ke hikmah yang sebelumnya. Hikmah sebelumnya menjelaskan salah satu ciri amal diterima itu adalah ketika amal itu dianggap kurang sehingga lupa kita telah beramal amal tersebut. Ada ya Pak ya? Salah satunya hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan alamatus sa'adah, ciri orang yang bahagia itu adalah nisyanul a'mal. Dia melupakan amal-amal kebaikannya. Nah, itu jadi ciri
dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya amal tapi seakan-akan tenang, saya nanti menghadap Allah, ini saya punya sholat, itu nggak akan diterima ya. Tenang, saya nanti menghadap Allah, nanti saya akan bawa nih puasa saya, bawa sedekah saya. Nah, yang kayak gitu biasanya nggak diterima oleh Allah. Yang biasanya diterima oleh Allah adalah amal ketika kita sudah beramal, kita lupa amal tersebut karena saking yakinnya pada amal tersebut banyak kekurangannya. Kalau amal sudah seperti itu, insya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kiranya punya nggak Pak amal yang sampai sekarang Bapak tuh kira siga-siga nama banyak ini kekurangannya? Ada nggak Pak kayak gitu? Nah, kalau ada, udah jangan diingat-ingat. Kenapa? Kemungkinan besar yang kayak gitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Mengapa? Ada tambahan atau ada pertanyaan Pak? Terkait yang terakhir, bagaimana membedakan dengan bahwa barang siapa berprasangka, ya Allah memberikan sesuatu itu kepada manusia prasangkanya. Tadi misalnya kita berprasangka amalnya diterima apa segala macam, satu lagi semoga amalnya diterima segala macam, itu gimana ya? Supaya tadi kan kalau amal diterima itu dia berprasangka bahwa itu tidak jelek, amalnya tidak diterima. Padahal di satu sisi bahwa Allah sebagai persangka hambanya itu gimana? Nah, kan kemarin sudah dibahas juga. Itu satu ibadah juga. Husnudon kepada Allah itu pun satu hal yang dituntut dari seseorang hamba kepada dari Allah kepada hambanya. Ketika kita sudah beramal, boleh nggak Pak kita husnudon kepada Allah, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak Pak kira-kira? Boleh. Karena kita mengamalkan satu hadis, inni inda dzanni abdi. Saya itu beserta atau gimana prasangka hamba saya ke saya, kata Allah. Kalau sangkaannya baik, ya saya jadikan. Kalau prasangkanya buruk kepada saya jadikan. Nah, sehingga saya udah beramal, kemudian amal kita ini sudah ya saya husnudonkan, ini mah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah satu. Tapi kita juga kan perlu ciri, Pak. Ciri dari ibadah yang diterima itu seperti apa? Nah, kalau kita buka hikmah yang sebelumnya, cirinya itu satu, kita menganggap amal yang kita kerjakan itu banyak kurangnya. Tapi di sisi lain kan kita tetap gembira. Kita tetap berhusnudon kepada Allah, amal tersebut diterima. Tetapi harus ada i'tikad bahwa sholat yang kita kerjakan ini banyak kurangnya. Dan memang sesuai dengan faktanya. Sholat yang kita lakukan walaupun sesuai dengan fikihnya, tapi khusyuknya kan gak serokaat-rokaat acan, Pak. Tadabbur bacaannya gak di serokaat-rokaat acan. Walaupun secara fikih sudah sesuai ya Pak ya, syaratnya sudah terpenuhi, syarat sah, syarat wajibnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sunatnya dikerjakan, makruh dihindari, batal tidak dikerjakan. Ya secara fikih sudahlah. Tetapi apakah kita masih menganggap sholat yang kita lakukan ini masih kurang? Masih. Kenapa? Karena belum khusyuk. Andaikan Bapak sudah bisa melakukan kekhusyuan level yang paling minimal, itu ketika sholat, lisan mengucapkan Allahu Akbar, kita barengi dengan hati yang Allahu Akbar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, hati pun membarengi dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai ke salam. Lisan ngucap, hati nuturkeun. Lisan ngucap, hati nuturkeun. Andaikan itu pun sudah dilakukan, masih kurang enggak? Masih kurang. Kenapa? Karena kita belum meresapi makna dari setiap ucapan. Andaikan Bapak sholatnya udah bagus, fikihnya bagus, setiap bacaan sudah diresapi maknanya, masih kurang tidak? Kurang. Kenapa? Karena kita belum bisa sholat seperti seakan-akan dilihat oleh Allah. Andaikan Bapak sudah bisa sholat seakan-akan dilihat oleh Allah, masih kurang tidak? Masih kurang, karena kita belum bisa sholat seakan-akan melihat Allah. Nah, sehingga anggapan kurang kepada ibadah ini membuat kita dua hal.
kepada diri kita. Satu, lebih semangat untuk memperbaiki kualitas ibadah. Yang kedua, menganggap ibadah kita ini kecil. Bukan gak diterima, tapi kecil nilainya. Nah, kalau sudah seperti ini kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga husnudon satu ibadah, tapi yang tadi yang diterangkan tadi itu menjadi ciri apakah amal tersebut diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa digabungkan Panginten. Panginten Pak, ada lagi pertanyaannya? Terapi cekap. Cukup kebingungan atau gimana? Yang mudah-mudahan sing dipaparinan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, dan kita bisa merasakan samroh dari amal kita, buah dari amal kita, buah dari ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang dipaparinan taufik hidayah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae ditutup ku doa. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.